Bab 2712. Ada banyak di mimpi. Seketika warrior yang langsung mengerti. Tanah eskatologi adalah rencananya, agar membuat warrior yang menjadi musuh bagi semua orang dinasti Eternity. Pada saat ini, dinasti Eternity sudah dikuasai oleh master dan sekte dari berbagai dunia. Jadi, warrior yang sudah menjadi musuh mereka. Warrior yang mengerutkan kening. Jujur saja, selain beberapa orang yang sudah mencapai tahap puncak, orang biasa tidak mungkin bisa mengalahkannya. Apa maksud dari semua hal yang dilakukan tanah eskatologi? Apa hanya ingin menimbulkan konflik dengan warrior yang menggelengkan kepala, lalu membawa Shiro berbalik badan dan pergi. Pada saat ini, Yoshi Huang dan lainnya mendadak muncul di depan warrior yang melihat Yoshi Huang dan lainnya sekilas dan tidak berbicara apapun. Yoshi Huang terdiam sejenak lalu berkata, "Saudara warrior, kalau kamu membawa dewa nadi spiritual ini, maka paling lama 10 tahun dinasti Eternity ini akan punah. Jangankan 10 tahun, sekarang saja sudah ada banyak tempat yang kehabisan energi spiritual." Warrior yang tersenyum dan berkata, lalu Yoshi Huang terdiam. Warrior yang memandang Yoshi Huang dan lainnya sekilas, "Begini saja, aku akan menyerahkan dewa nadi spiritual kepada kalian, boleh menerima?" Mereka tidak berani. Tanah eskatologi tidak bisa menekan warrior yang, tapi bisa menekan mereka. Andai saja mereka menerima, maka tanah eskatologi pasti akan langsung mencari mereka. Sampai saat itu, mereka akan bagaimana menahan orang tanah eskatologi. Warrior yang membalikkan kedua telapak tangan, "Kalian sendiri yang tidak mau." Yoshi Huang tersenyum pahit, "Saudara warrior." Warrior yang menggelengkan kepala, "Bukan aku yang ingin membawa pergi dewa nadi spiritual ini, juga bukan aku yang ingin menghancurkan dinasti Eternity. Dendamku dengan dinasti Eternity masih tidak begitu dalam. Aku membawanya pergi, karena kalian tidak ada kemampuan melindunginya, ditambah lagi ia sendiri yang ingin mengikutiku. Tadi kalian sendiri yang melihatnya." Semua orang terdiam. Warrior yang tidak ingin basa-basi lagi dan memilih langsung pergi. Pada saat ini, seorang pria di samping Yoshi Huang mendadak berkata, "Anda membawa pergi dewa nada spiritual ini, sama dengan membunuh kami. Bukan hanya kami, bahkan seluruh pendekar hitam laksa dunia dan dinasti Eternity. Aku berharap Anda bisa baik-baik memikirkannya." Warrior yang berhenti, lalu berbalik badan menoleh pria itu, "Kamu beritahu padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Pria itu berkata dengan serius, "Tentu saja meninggalkan dewa nada spiritual di sini." Warrior yang berkata, "Tadi aku sudah mengatakan, aku ingin meninggalkannya di sini. Lalu tadi dewa nadi spiritual juga mengatakan asalkan ada orang yang bersedia melindunginya, ia akan tetap di sini. Apakah kalian bersedia melindunginya?" Setelah mendengar ini, ekspresi wajah pria itu langsung masam. Tetapi, beberapa saat kemudian, dia lanjut berkata, "Anda juga salah satu bagian dari dinasti Eternity, kenapa tidak bersama kami melindungi dewa nadi spiritual?" Warrior yang mengedipkan mata, lalu tersenyum, "Boleh." Semua orang tercengang, tidak percaya akan menyetujuinya begitu cepat. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku tentu saja tahu, lebih banyak teman akan lebih baik daripada bertambah banyak musuh. Aku bersedia bersama kalian melindungi dewa spiritual, tapi..." Warrior yang tersenyum dan lanjut berkata, "Kalian juga tahu, musuhku adalah tanah eskatologi dan beberapa pihak misterius. Aku membantu kalian melindungi dewa spiritual, kalau begitu apa kalian bersedia membantuku melawan musuhku ini? Asalkan kita kompak, pasti bisa membunuh mereka."
Setelah mendengar perkataan ini, ekspresi wajah semua orang langsung berubah lagi. Bersama dengan warrior yang menghadapi orang tanah eskatologi, bahkan berbagai macam warrior yang memang menakutkan, tapi apa tanah eskatologi tidak menakutkan? Suasana langsung menjadi hening. Pria itu berkata, "Anda sudah terlalu memaksa, kamu." Saat ini melintas sebuah cahaya. Bang! Pria yang berbicara langsung terpelanting terbang ke belakang. Ekspresi semua orang langsung berubah, padahal tidak ada orang yang menyerang. Warrior yang memandang pria yang berguling di tanah dengan tatapan dingin, ingin membagi hasil bersama, tapi tidak mau berusaha sama-sama. Jangan mimpi di siang bolong. Usai berkata, warrior yang memeluk Shiro berbalik badan pergi. Orang-orang ini berharap warrior yang bisa bersama dengan mereka melindungi dinasti Eternity, tapi tidak ingin bersama dengannya. Intinya, semua pekerjaan dilakukan warrior yang, tapi hasil dibagi bersama. Inilah alasan warrior yang mengamuk. Semua orang melihat warrior yang pergi hanya diam, tidak ada orang yang berani menghentikannya. Warrior yang lebih menakutkan dari tanah eskatologi. Saat ini, Yoshi Huang berkata dengan suara serius, "Ayo, pulang untuk bersiap-siap." Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Kondisi kembali normal. Kepergian Dewa Nadi spiritual membuat energi spiritual yang ada di dinasti Eternity mulai menghilang dengan cepat. Sekarang harus berusaha menyerap energi spiritual yang tersisa. Bagi pihak kuat, mereka masih bisa bertahan karena memiliki nadi spiritual pribadi. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Nadi spiritual, nasib mereka sudah termasuk baik. Namun, setelah kehilangan sumber utama dari Dewa Nadi spiritual mereka juga tidak akan cukup. Kejadian warrior yang membawa pergi Dewa Nadi spiritual langsung tersebar luas di dinasti Eternity. Muncul banyak orang yang memarahi warrior yang, bahkan ada orang yang ingin membunuh warrior yang. Tentu saja hanya slogan, tidak ada orang yang berani membunuh warrior yang. Namun, warrior yang menjadi orang yang paling dibenci di dinasti Eternity. Dunia perang. Di tembok kota, Desi dan Yunita Liu berdiri berdampingan di atas tembok kota. Mungkin karena warrior yang, Desi sudah menjadi orang penting di dunia perang. Semua orang paham. Jika suatu hari dunia perang terlanda bencana, warrior yang pasti akan karena Desi datang membantu, atau meminta Desi memohon kepada warrior yang. Desi tidak menolak, dia paham dengan sikap warrior yang. Orang yang baik dengannya, dia tidak akan banyak basa-basi langsung datang membantu. Tapi, orang yang jahat dengannya, dia tidak akan membantu apapun. Tidak peduli dalam hal membalas budi atau hal membalas dendam, warrior yang adalah orang yang paling memperhitungkannya. "Apa kamu sudah tahu?" tanya Yunita Liu. Desi menganggukkan kepala. Yunita Liu tersenyum dan berkata, "Ini bukanlah hal yang buruk bagi kami. Setidaknya, sekarang mereka tidak akan terus mengawasi kita." Desi berkata dengan suara kecil, "Dengar-dengar ada banyak orang yang ingin membunuhnya." Yunita Liu tersenyum tipis dan berkata, "Hal yang normal. Dibandingkan dengan master tanah eskatologi yang sombong itu, sebenarnya warrior yang tidaklah menakutkan. Aku berani taruhan, kalau tanah eskatologi yang merebut Dewa Nadi spiritual, mereka tidak akan melawan. Apa kamu tahu kenapa?" Desi memandang Yunita Liu. Yunita Liu tersenyum dan berkata, "Karena warrior yang adalah orang yang menaati aturan, orang yang tidak menyinggungnya, dia tidak akan sembarangan membunuh orang. Sedangkan tanah eskatologi berbeda, mereka sangat sombong dan meremehkan semua orang. Tidak peduli dalam melakukan hal apa,
Asalkan kekuatan tidak lebih kuat dari mereka, hanya akan diam saja. Usai berkata, Yunita Liu memandang ke langit, orang baik dan orang jahat, sebagian besar orang lebih suka menindas orang baik. Karena mereka merasa orang baik tidak akan melawan. Sebaliknya, mereka tidak akan menindas orang jahat, karena takut pembalasan dendam dari mereka. Menindas orang yang lebih lemah adalah sifat asli manusia. Desi Ye berkata dengan suara kecil, dia bukan orang baik, tapi juga bukan orang jahat. Tapi, kalau ada orang yang berani mengganggunya, dia akan menjadi orang yang sangat menakutkan. Aku berharap orang dinasti Eternity jangan cari mati. Yunita Liu menganggukkan kepala, karena dia pernah melihat sisi menakutkan warrior yang paling terakhir adalah pada saat warrior yang membunuh ketua kultus jiwa. Kalau bukan rasa persahabatan Desi Ye dan dia yang dulu pernah menolongnya, warrior yang mungkin akan membunuh Cedo Lian. Apa kita mau keluar? Tanya Desi Ye. Yunita Liu menggelengkan kepala, tidak. Tunggu peperangan di luar berakhir saja. Sekarang keluar pasti ada sebagian orang dari kita yang akan mati. Desi Ye menganggukkan kepala, benar juga. Usai berkata, dia memandang ke arah kejauhan, lalu muncul ekspresi kekhawatiran. Semoga suatu hari masih bisa berjumpa dengannya. Setelah warrior yang membawa Shiro pergi ke ruang Nine Layer. Dalam jangkauan alam semesta 3 dimensi, tempat ini lebih aman, karena roh spiritual di sini adalah orang sendiri. Ada orang yang datang, warrior yang akan langsung mengetahuinya. Warrior yang masuk ke dalam pagoda Hongmeng. Pada saat baru masuk ke pagoda, dia merasakan energi spiritual yang murni. Energi spiritual dari Dewa Nadi Spiritual. Setelah Dewa Nadi Spiritual masuk ke pagoda Hongmeng, bisa dikatakan pagoda Hongmeng terjadi perubahan yang besar, memiliki energi spiritual yang sangat melimpah. Tentu saja Shiro juga bisa melakukan hal yang sama. Hanya saja, Shiro sangat pemalas, hal yang mustahil meminta dia untuk memberikan energi spiritual setiap hari ke dalam ini. Hanya melatih 1 atau 2 hari, sisanya adalah bermain. Dewa Nadi Spiritual langsung masuk ke bawah tanah pagoda Hongmeng, lalu warrior yang bisa merasakan segala makhluk yang ada di dalam pagoda Hongmeng mengalami perubahan. Tempat ini bisa dikatakan memiliki energi spiritual terbanyak di alam semesta 3 dimensi. Dewa Nadi Spiritual, Shiro semuanya ada di sini. Warrior yang kembali ke ruang pelatihan. Irene An masih tetap berlatih, jadi dia tidak pergi mencarinya. Warrior yang duduk bersila lalu memejamkan kedua matanya. Mulai berlatih. Sebelumnya dia sudah merasa tanda-tanda akan menerobos alam yang lebih tinggi, tapi karena masalah Dewa Nadi Spiritual, dia harus bersama Shiro keluar. Dia tentu saja akan mengutamakan hal yang ingin dilakukan oleh Shiro. Menerobos alam takdir tertinggi. Di sisinya, aura Irene An sudah menghilang. Warrior yang duduk di sampingnya tidak merasakan aura Irene An. Warrior yang tersenyum, Irene An pasti sudah menerobos alam yang lebih tinggi. Dia barulah orang yang paling menakutkan. Warrior yang menenangkan hati. Pada saat dia akan mulai, Sheila King mendadak muncul di depannya. Sheila King sangat panik dan berkata, cepat keluar, Yana mau memakan Dewa Nadi Spiritual itu, Shiro juga tidak bisa menghentikannya. Warrior yang tercengang dan berkata, penyakit rakusnya kambuh lagi. Bersambung.